Bajingan, mati aja lu. Ah, Matahari hari ini trik banget. Gua bunuh lu. Pak Wo, tenang, tolong, tenang dulu. Di tahun paling melarat, gue terima satu job. Kliennya bilang, gebukin mantan pacarnya yang selingkuh. Tapi gue salah lempar kue ke orang, salah narik celana orang. Dan akhirnya malah tidur sama orang yang salah. Karma. Huo Jingmu, kepala baru grup Huo, celananya ditarik di depan umum di pesta ulang tahunnya yang ke-28. Gak apa-apa, lagian mungkin gak akan ketemu dia lagi. Pasti gak akan ketemu lagi. Mana mungkin? Aku sial. Kamu gak bisa lihat aku, kamu gak bisa lihat aku. Ya Tuhan, apa kamu iseng sama aku? Kok aku ketemu dia lagi? Dan dia duduk tepat di depan pintuku. Aku bahkan gak bisa kabur. Gak apa-apa, minum aja dengan tenang. Kamu gak bisa lihat aku. Kamu gila, aku gak mau. Lepasin aku. Cuma sekali, sebut harganya. Ayahku butuh kaki palsu. Aku benar-benar butuh uang. 50.000. Boleh nggak? Deal. Aduh, aku bakal telat. Ini hari pertamaku kerja di Huo Group. Ini cek 50.000. Masih kurang 49,75 lagi buat operasi kaki palsu ayahku. Aku, Jiang Ji, mungkin lagi putus asa, tapi aku nggak akan memanfaatkan orang. Biar aku hitung. 1, 2, 3, 4. Totalnya 24.500. Kamu mau main-main? Kamu kasih uang kembalian 24.500. Kamu mau menghina aku? Aduh, ya ampun, malam itu kayaknya kita nggak pakai pengaman. Semoga belum terlambat. Jiang Ji. Jiang Ji siapa? Obatnya sudah sampai. oh. Ini kan si Jiang yang pintar itu, yang kerja sambil kuliah sejak kita masih kuliah. Kembalikan. Astaga, kayaknya tadi malam seru banget ya, lihat lehermu. Jadi ini apa? Jangan-jangan pil KB. Urusanmu apa? Kasih ke aku. Beneran pil KB. Jiang Ji, tadi malam kerja sambil kuliah lagi, cuma buat masuk Huo Group sampai jual diri, murahan banget sih. Mulutmu kotor banget. Perlu ditutup pakai sesuatu. Kamu mau apa? Jiang Ji, beraninya kau perlakukan aku gini. Aku akan mencabik-cabikmu. Lepasin aku. Lepas. Halo Pak Huo. Ada apa ini? Berhenti kalian semua. Ya ampun, kenapa dia? Ya ampun, kenapa dia? Pak Huo Jiang Ji ini sering telat kerja, pulang cepat, dan kehidupan pribadinya berantakan. Aku sudah coba kasih saran baik-baik, tapi dia nggak mau dengerin. Dan dia malah coba maksa aku minum pil-pil ini. Orang dengan karakter seburuk itu harus langsung dipecat. Angkat kepala. Ya ampun, hadapi aja Jiang Ji. Nah, ternyata kamu. Kamu ke kantorku. Aku tamat, Pak Huo. Aduh, aku pasti dipecat sekarang.
meninggalkan 24.500. Menurutmu aku Huo Jingmu cuma segini harganya? Atau kamu sengaja mau menghina aku? 24.500 itu banyak tahu, cukup untuk 2 kali makan. Ulangi lagi. Pak Huo waktunya minum obat. Bawa pergi, aku tidak mau minum. Hahaha. Dasar anak bandel. Ini resep khusus yang nenek cariin untukmu. Sudah segini umurnya masih belum punya istri. Paling ada masalah di bawah sana atau orientasimu yang salah. Kalau sakit ya harus diobati. Minum. Aku minum. Nenek, tolong jangan cerewet lagi. Semenarik itu? Tidak. Pak Huo, ini mau aku hangatkan? Tidak usah. Ah, perlu kok. Aku langsung hangatkan ya. Pak Huo. Kalau Bapak tidak sibuk, tolong pilah semua jagung dari kotak makan ini. Kapitalis, cari masalah ya. Aku lawan kau. Bapak Huo, sudah selesai. Bapak bisa makan sekarang. Tiba-tiba aku tidak selera makan lagi. Bawa pergi. Dia kenapa sih? Aku sudah pilahkan semuanya untuk dia, tapi dia malah tidak mau makan. Bajingan. Bajingan apa? Tidak ada. Tidak ada. Maksudku, Bapak Huo orangnya sangat baik. Pasti panjang umur. Lucu sekali. Utangnya sudah lunas, tapi operasi kaki palsu yang tepat masih butuh 300.000. Zizi, ayah sudah putuskan. Ayo kita keluar dari rumah sakit hari ini. Kita masih punya utang yang banyak. Kaki ini seperti lubang tanpa dasar. Sudahlah, kita berhenti saja. Ayah, aku baru saja melunasi tagihan rumah sakit. Tinggal di sini saja dan ikuti pengobatan dokter. Lunas, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Zizi, uang ini bukan dari... Ayah, maksudmu apa? Aku sekarang kerja di grup Huo, gajinya sangat bagus. Jadi tinggal saja di sini, jangan khawatir tentang hal lain. Tapi kamu tadi... Mungkin aku terlalu sibuk belakangan ini, pola makanku kacau. Mungkin ada sedikit masalah di perut, gak apa-apa. Aku cuma butuh obat. Jangan khawatir ya, sini, biar aku bantu ayah berbaring. Semua uangnya habis untuk biaya rumah sakit. Sekarang aku harus makan roti kukus saja. Pantas saja kamu kurus sekali. Tulang semua. Jadi ini yang kamu makan setiap hari. Sekretaris Jiang, Pak Huo mengundangmu makan malam di kantornya. Silakan. Tolong, Nona Jiang. Ini jebakan. Kamu mau ketemu aku? Rasanya aneh.
Mulai sekarang kamu akan makan siang di sini. Kenapa? Waktu itu kamu terlihat sangat antusias makan masakanku. Kamu sepertinya menikmatinya, jadi aku akan dengan murah hati mengizinkanmu makan di sini setiap hari. Oh iya. Grup Huo punya aturan. Aku tidak tahu apakah asisten Lin sudah menyebutkannya. Setiap orang di grup mendapat hadiah jika berat badannya naik setengah kilogram. Kalau tidak salah ingat, 50.000 per jin. Aturan gila apa itu? Tubuh yang sehat itu dasar buat kerja. Kalau terlalu kurus, produktivitas terganggu. Ini untuk kebaikan perusahaan. Asisten Lin, beneran perusahaan kita punya kebijakan yang manusiawi kayak gitu? Aku ingat ada kebijakan tentang kesehatan dan kinerja karyawan. Tentu saja. Ada juga denda buat yang terlalu kurus, 5.000 per jin. Apa? Iya, kayaknya ada juga kebijakan kayak gitu. Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang, tunggu. Perusahaan membayar lebih awal. Persetujuan khusus dari Bapak Kuo. Ditambah uang lembur kamu, total 50.000. 50.000. Terima kasih asisten Lin. Terima kasih Bapak Huo, saya pergi dulu. Pak Wang, maksud Bapak apa? Maksudku apa? Pak Wang, maksudmu ini apa sih? Maksudku apa? Sewa kamu telat 2 bulan. Rumahnya sudah aku jual, uang muka aku pegang. Ambil barang-barangmu dan pergi. Pak Wang, aku sudah dapat kerja. Bisa nggak kasih waktu lagi sedikit? Kamu tuli ya? Aku bilang rumahnya sudah terjual. Pergi sana. Aku nggak punya tempat lain buat pergi sekarang. Kayaknya buat sementara aku harus nginep di kantor dulu. Pak Huo. Tidak pulang larut malam, membawa koper, tidur di perusahaan. Sekretaris Jiang, kamu benar-benar memperlakukan perusahaan seperti rumahmu sendiri. Tidak, bukan Pak Huo. Tuan tanah saya mengusir saya. Saya cuma mau menginap 1 malam. Besok saya akan cari tempat. Sekretaris Jiang, ada peraturan yang melarang karyawan tidur di perusahaan. Dan besok pagi, ketika karyawan lain datang dan melihatmu tidur di sini, bagaimana jadinya? Pak Huo, Bapak begitu bijaksana dan berkuasa, juga baik hati. Bisakah Bapak berbaik hati mengizinkan saya menginap di tempat Bapak untuk 1 malam? Apa dia jatuh cinta padaku? Apa dia mencoba masuk ke ranjangku lagi? Tolong, cuma 1 malam. Baiklah, lagi pula aku bosnya. Ayo. Terima kasih Pak Huo, Anda bos terbaik. Halo Dr. Lee. Nona Jiang, kaki palsu yang cocok untuk ayahmu sudah ditemukan. Mohon segera lunasi biaya operasi sebesar 300.000. Lagi pula, kaki palsu yang cocok tidak bisa menunggu. Oke. Saya mengerti. Terima kasih Dr. Lee. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Pak Huo. Saya ingin...
Sudah puas melihat? Pak Huo, aku tidak bermaksud begitu. Aku bersumpah, aku tidak melihat apa-apa. Hei, kamu... Pak Huo, sebenarnya aku ingin meminjam 300.000 darimu. Segala upayamu mendekatiku ternyata tetap soal uang. Ini. Isinya 300.000. Cukup tidak? Terima kasih Pak Huo, aku akan kembalikan secepatnya. Tidak perlu. Kamar tamu ada di ujung lantai 2. Halo, Dokter Lee, aku sudah dapat uangnya. Tolong jadwalkan operasi ayahku secepat mungkin. Terima kasih. Bapak Huo meminjamkan saya 300.000 yuan. Saya harus sungguh-sungguh berterima kasih padanya saat makan siang nanti. Aku penasaran menu makan siang yang dia siapkan hari ini. Sekretaris Jiang, Asisten Lin, Bapak Huo cari saya. Bapak Huo bilang kamu tidak usah lagi makan siang di kantornya. Oh, baiklah, saya paham. Terima kasih sudah memberitahu Asisten Lin. Tapi Bapak Huo punya kebijakan baru. Agar semua karyawan bisa bekerja dengan optimal, mulai hari ini perusahaan menyediakan makan siang. Semua karyawan harus makan di kantin. Lanjutkan kerja. Baik, saya mengerti. Terima kasih, Asisten Lin. Apakah karena saya Huo Jingmu mengubah kebijakannya? Tidak mungkin. Mengapa dia melakukan hal seperti itu untuk saya? Aduh, hampir lupa. Hari ini harus bayar biaya operasi ayah di rumah sakit. Halo, ini slip pembayaran kami. Oke, tunggu sebentar. Nenek, hati-hati. Dasar anak nakal. Umur segini kok belum menikah. Kamu mau keluarga Huo tidak punya penerus. Nek. Jumlah spermaku rendah. Nenek kan tahu. Makanya kamu butuh perawatan yang tepat. Hari ini kamu ikut nenek ke dokter urologi. Dokter pengobatan tradisional Tiongkok bilang masih ada harapan. Jiangzi. Jadi itu sebabnya dia butuh uang. Jingmu, lihat apa? Nek, bukan apa-apa. Ayo kita periksa. Iya, ayo pergi. Hari ini kamu harus nurut kata nenek. Biar dokter periksa nadimu. Minum obat pasti sembuh. Jiangji, dulu aku salah paham padamu. Tidak. Itu terlalu jelas. Sekretaris Jiang datang ke kantorku. Masuk. Tuan Huo, Anda ingin bertemu saya? Jiangji, pulanglah hari ini dan bersiaplah. Besok Anda akan ikut saya ke jamuan bisnis. Baik. Bapak Huo, saya sudah dapat tempat. Saya akan pindah hari ini. Sudah dapat tempat? Segitu cepat? Ya. Bapak Huo, tinggal di tempat Anda dalam jangka panjang bukanlah solusi. Terima kasih sudah mengizinkan saya tinggal. Baik, pergilah. Saya juga tidak peduli. Bapak Wang, proyek yang Bapak sebutkan, Departemen Pemasaran kami akan menindaklanjuti penyelidikannya. Semoga kerjasama kita sukses. Bapak Huo, sekretaris Anda cukup mengesankan. Saya setuju.
Jiangji, ini ulang tahun Bapak Wang. Belilah beberapa anyelir. Ya, Bapak Huo. Bapak Huo, apa Bapak menyukai Bapak Wang? Kalau tidak, kenapa Bapak ingat ulang tahunnya? Jangan ngaco. Kenapa dia menangis seperti itu? Apa sekretaris Jiang menyukaiku? Masuk akal. Siapa yang tidak menyukai seseorang yang sempurna, muda, berbakat, tampan, dan kaya sepertiku? Sekretaris Jiang, kita hanya rekan kerja. Apalagi? Ya Pak Huo. Pak Wang, selamat ulang tahun. Terima kasih. Saya tidak menyangka Pak Huo ingat ulang tahun saya. Cantik sekali. Saya senang Anda menyukainya. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba saya merasa mual? Astaga, saya tidak minum pil KB hari itu. Dia menangis sangat keras sampai tersedak. Saya tidak bisa membiarkannya terus terobsesi padaku. Saya perlu memikirkan cara untuk menolaknya dengan halus. Astaga, saya hanya pernah bersama satu orang dalam hidup saya. Jiangji, kamu baik-baik saja? Kamu merasa tidak enak badan? Tidak? Pak Huo, apakah Anda suka anak-anak? Apakah kamu hamil? Tidak. Baru-baru ini perutku agak bermasalah. Lagi mikir apa? Oh. Aku tidak akan pernah punya anak seumur hidupku. Oh, oke. Pak Wo, aku belakangan ini enggak enak badan. Boleh aku minta izin besok? Nona Jiang, kondisi kamu saat ini cukup khusus. Kalau kamu pilih untuk hentikan kehamilan sekarang, risikonya sangat tinggi. Kemungkinan jadi mandul setelahnya lebih dari 70%. Aku harap kamu pertimbangkan baik-baik. Artinya, aku mungkin tidak akan bisa punya anak. Sayang, kalau kamu tahu apa yang lagi dipikirkan ibumu sekarang, kamu akan sedih banget nggak? Tapi kalau aku hamil, aku nggak bisa kerja lama-lama. Bapak Huo, saya ada hal penting untuk disampaikan. Apakah Sekretaris Jiang akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya? Silakan. Tapi, Sekretaris Jiang, saya ingatkan, selama jam kerja fokuslah pada pekerjaan. Jangan sampai pikiranmu melayang ke... Bapak Huo, saya ingin mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Alasannya apa? Saya ada urusan keluarga penting yang harus diselesaikan. Selain itu, saya butuh waktu untuk merencanakan masa depan. Bagaimana kalau begini? Saya akan promosikan kamu jadi sekretaris kepala. Gajimu saya gandakan. Perusahaan juga akan membelikan kamu apartemen. Sekretaris Jiang, pikirkan baik-baik. Perusahaan lain tidak menawarkan kesempatan seperti ini. Kamu tidak perlu berterima kasih. Bapak Huo, tawaran itu sangat menggiurkan, tapi saya tetap ingin mengundurkan diri. Kalau begitu, tunggu sampai sekretaris baru datang dan kamu selesai melakukan serah terima. Terima kasih, Bapak Huo. Sekretaris Jiang, kenapa kamu mau mengundurkan diri bicara soal rencana masa depan? Apa aku bukan bagian dari rencana masa depanmu? Apa kamu suka sama Tuan Wang? Dia cemburu? Karena aku mengirim bunga untuk Tuan Wang, dia mengundurkan diri sebagai protes. Yang sebenarnya dia inginkan adalah komitmen. Siapa itu?
Tuan Huo, Anda datang sangat larut. Ada masalah apa? Apa kamu benar-benar harus mengundurkan diri? Ya, Tuan Huo. Aku sudah memikirkannya. Kamu tidak perlu mengundurkan diri. Tapi aku Tidak ada tapi-tapian. Kembali bekerja. Aku setuju menikahimu. menikah? Ya. Menikah? Wajar saja kalau sampai menangis terharu. Soalnya, aku sendiri yang kasih bunganya. Nggak banyak wanita di kota ini yang dapat perlakuan seperti itu. Maaf Pak Huo, aku nggak sengaja. Maaf. Nggak apa-apa, nggak apa. Aku senang kamu suka. Terima kasih Pak Huo. Aku ambil bunganya. Sudah lama Bapak pegang. Sekretaris Jiang, soal ngirim bunga ke Bapak Wang itu murni urusan bisnis. Kalau kamu nggak suka, aku nggak akan ulangi lagi. Oke? Kenapa dia tanya aku oke atau enggak? Oh, Pak Huo. Itu terserah penilaian Bapak sendiri. Sekarang aku sudah kasih kamu mawar, Sekretaris Jiang. Kamu nggak perlu cemburu lagi, kan? Cemburu? Kapan aku pernah cemburu? Sekretaris Jiang, kembalilah. Aku benar-benar bingung tanpamu. Si narsis ini, hal gila apa lagi yang dia salah paham sekarang? Pak Huo, aku mengundurkan diri bukan karena cemburu, dan aku tidak akan kembali hanya karena bisa menikahimu. Tidak cemburu? Kalau begitu ada yang merekrutmu, menawarkan syarat yang lebih baik? Tidak, Pak Huo, sama sekali tidak. Apakah tagihan rumah sakit yang membuatmu stres? Itukah alasanmu ingin berhenti? Pak Huo, Anda juga tahu soal itu. Jika kau berhenti karena aku salah paham padamu sebelumnya, maka aku minta maaf. Berapa lagi yang kau butuhkan? Katakan saja padaku. Tidak, Pak Huo. 300.000 yuan yang dulu saya pinjam dari Bapak akan saya kembalikan secepatnya. 300.000 yuan itu tidak perlu dikembalikan. Anggap saja itu komisi untuk pekerjaanmu. Jadi, ini bukan masalah uang, juga bukan karena kamu direkrut perusahaan lain. Lalu kenapa kamu mau mengundurkan diri? Karena saya Hamil apa? Aduh, Pak Huo, lihat jamnya. Bapak belum tidur. Itu tidak baik untuk kesehatan. Tidur? Karena kamu, Sekretaris Jiang, aku jadi nggak bisa tidur nyenyak. Makanya Bapak harus segera kembali tidur. Apa dia khawatir padaku? Sudah kuduga, dia masih peduli padaku. Sekretaris Jiang, sebelum kamu resmi mengundurkan diri, kamu masih harus menjalankan tugasmu. Bangunkan aku tepat waktu besok pagi, jangan terlambat. Layanan bangun pagi? Pak Huo, sudah waktunya bangun. Sudah jam 8 pagi. Kalau tidak bangun, rapat pagi bisa jadi rapat sore. Sudah kuduga, orang yang suka begadang memang paling susah dibangunin. Pak Huo, ayo bangun dan minum susu. Maafkan saya. Dapetin saya. Pak Huo, saya tidak sengaja. Maafkan saya. Apa? Kemarin malam kamu sudah jelas-jelas menolakku. Sekarang mau berubah pikiran? Pak Huo, Bapak yang pegang tangan saya. Jadi maksudmu, aku yang bikin begini sendiri? Wah, jadi Sekretaris Jiang tergila-gila dengan tubuhku? Huo Jingmu, lepaskan aku. Jiang Ji, ada bagian tubuhku yang belum kamu sentuh? Jingmu. Nenek. Nenek, ada apa nenek kesini?
Aku cuma mau kasih kamu tonik, tapi kayaknya kamu nggak butuh. Bukan seperti yang nenek pikir, Nenek. Saya dan Pak Huo benar-benar tidak bersalah. Tidak bersalah. Aku mau mandi. Bu, kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Tunggu nak. Tunggu nak. Duduklah, biar nenek bicara denganmu. Oh, Nah, antara kamu dan Jingmu kami. Nyonya, saya hanya sekretaris Tuan Huo. Kejadian itu adalah kecelakaan. Kalau kamu sekretarisnya, pernahkah kamu melihat Jingmu membawa perempuan pulang ke rumah atau dekat secara khusus dengan perempuan manapun? Jadi, Nak, jujurlah pada nenek, apakah Jingmu lebih suka laki-laki? Dia lebih suka pria? jangan overthink, Nenek. Pak Huo tidak. Oh. Syukurlah. Ya ampun, kamu bikin nenek kaget. Legalah rasanya. Akhirnya ada harapan untuk punya cicit. Hahaha. Astaga, nak, reaksimu itu, kamu hamil? Kamu hamil? Nenek, siapa yang hamil? Nenek yang hamil? Nenek tahu hal-hal begini. Reaksinya, aku bisa tahu dia hamil. Kamu hamil? Aku tidak menyangka akan begitu jelas. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya. Jadi itu sebabnya kamu begitu bersemangat untuk mengundurkan diri. Huo Jingmu, lepaskan aku. Katakan, laki-laki mana yang menghamilimu? Laki-laki itu adalah kamu. Kamu puas sekarang? Tidak mungkin. Dokter bilang jumlah spermaku rendah, sangat sulit punya anak. Kenapa tidak mungkin? Apa aku bisa hamil sendiri? Aku hanya pernah bersama... Aku cuma sama kamu, nggak pernah sama yang lain. Kalau nggak percaya, kita bisa ke rumah sakit buat periksa. Syukurlah. Astaga, akhirnya langit kasih anugerah. Keluarga Huo akhirnya punya penerus. Hahaha, Huo Jingmu, dasar bocah. Mau jadi bajingan nggak bertanggung jawab. Hah? Gue patahin kaki lo. Aku cuma semalam itu langsung hamil? Iya dong. Tentu saja ini anak gua. Harus tanggung jawab, gue harus... Bagus. Nah, gitu dong. Nunggu apa lagi? Sekarang langsung ke kantor catatan sipil. Cucu cicit kesayangan aku dan menantu kesayangan aku. Jangan sampai digosipin. Semuanya harus resmi dan terhormat. Nenek, bisa nggak kamu lebih masuk akal? Hari ini Rabu, rapat keuangan triwulan. Aku harus hadir untuk urusan miliaran. Hah, apa artinya beberapa miliar? Ratusan miliar atau triliunan pun harus mundur hari ini. Hari ini, betapapun pentingnya, semuanya dibatalkan. Bahkan kalau langit runtuh, bisa ditunggu sampai besok. Kamu, apa yang begitu penting sekarang? Sayangku, cucu kesayangan nenek, kamu sudah melalui banyak hal. Ini, ambil. Ini hadiah dari nenek. Tidak, Nek. Aku nggak bisa. Ini terlalu berharga. Berharga? Ya ampun, dasar anak bodoh. Mulai hari ini, kamu adalah menantu perempuan paling penting keluarga Huo. Kamu adalah langit keluarga Huo. Melindungimu dan si kecil di perutmu, itu sama dengan melindungi langit keluarga Huo. Gelang ini bukan apa-apa, pakai saja. Mulai sekarang, kalau ada yang berani buat kamu atau si kecil ini kesal, nenek yang pertama akan beresin mereka. Kamu? Pak Huo. Kamu duluan. Pak Huo, tolong kembalikan ini ke nenek. Kamu tidak perlu memikirkan omongannya. Anggap saja hari ini tidak terjadi apa-apa. Aku akan masuk kerja tepat waktu besok. Tidak mungkin, nenek memberikannya padamu. Tidak pantas untuk dikembalikan. Tidak. Jiangji. Apa kamu benar-benar mengira aku Huo Jingmu adalah pria yang tidak bertanggung jawab? Karena anak itu adalah milikku, aku akan bertanggung jawab. Aku akan memberimu status sebagai Nyonya Huo, dan aku akan merawatmu dan anak itu.
Pak Huo, apakah ini taktik baru untuk membuatku tetap bekerja di perusahaan? Kamu terlalu pintar, Sekretaris Jiang. Aku tidak bisa menipumu. Jiang Ji, mulai hari ini, apakah kamu ingin terus bekerja atau tinggal di rumah dan beristirahat? Aku tidak akan memaksamu untuk membuat keputusan apapun. Tapi ingat, kapanpun kamu membutuhkanku, aku akan ada di sini. Bayi ini butuh seorang ayah, keluarga seperti keluarga Huo yang bisa memberikan kehidupan yang baik dan perlindungan yang kuat. Dan si narsisis ini kelihatannya serius. Oke, aku setuju menikahimu. Foto ini cuma 1% kurang ganteng dibanding aku. Aduh, gimana bisa aku malah menikahi si narsisis tingkat alam semesta ini? Istriku cantik sekali. Kita memang pasangan yang serasi. Jiang Ji, proses hukumnya sudah selesai. Aku kasih kamu libur hari ini. Beli apa saja yang kamu mau. Jangan banyak protes. Ini kartu hitam legendaris itu? Tidak, aku tidak bisa terima ini. Terlalu mahal, aku punya uang. Jiang Ji, sekarang kamu sudah jadi ibu Huo. Milikku adalah milikmu, jangan pikirkan itu. Aku beritahu, kalau kamu nggak habiskan setengah dari batas harian ini, jangan pulang. Aku bakal malu. Ambil. Aku sekarang punya kartu hitam. Sepuluh, 100, 1000. Segitu mahalnya. Nabrak bank pun aku nggak bakal sanggup beli ini. Kalau nggak sanggup beli, berhenti mondar-mandir di sini. Gimana kalau ada yang pecah? Kamu bisa bayar. Buang-buang waktuku. Keluar. Oh, siapa nih tikus kecil yang nyasar ke toko perhiasan? Wah, ternyata Sekretaris Jiang yang rajin dari grup Huo. Diusir ya. Nona Song, dunia memang kecil. Riset pasar sekarang sudah sedetail itu sampai harus turun langsung ke counter. Jiang Ji, kamu pikir kamu siapa berani menanyai aku? Orang-orang yang aku kenal adalah para elit papan atas yang tidak akan pernah bisa kamu jangkau seumur hidupmu. Aku mengembangkan sumber daya kelas atas yang bahkan belum pernah kamu dengar. Kalau kamu... Ini. Bungkus kalung ini untukku. Cepat, setelah dekat-dekat orang miskin, udaranya jadi bau. Ya, Nona Song, akan saya bungkus sekarang. Bukan kamu yang menentukan aku boleh datang ke sini atau tidak. Karena aku datang ke sini berarti aku mampu membelinya. Dan aku mampu beli yang paling mahal. Kamu ngomong apa sih? Bungkus kalung ini untukku. Bungkus kalung ini untukku. Ini. Jiang Ji, kamu gila, kamu tidak waras. Pamer pakai kartu mainan $5 dari kios pinggir jalan? Lihat baik-baik, jangan tertipu oleh penipu ini. Kalau kartu ini asli, namaku akan kutulis terbalik. Nona, ini bukan main-main. Kamu yakin kartu ini bisa dipakai? Gesek aja biar kita tahu. Atau kamu takut memverifikasi? Kamu? Baiklah, gesek. Aku ingin melihat kamu mempermalukan diri sendiri. Ini. Wah, berhasil. Selamat datang tamu terhormat. Selera Anda luar biasa. Kalung ini sangat cocok untuk Anda. Akan saya bungkus. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku tahu, kamu jual diri untuk dapat uang ini kan? Baru kemarin dapat uangnya, hari ini sudah pakai uang pacarmu. Jiang Ji, beraninya kamu memukulku. Song Jiao,
Mulutmu masih sama busuknya, seperti lumpur yang membusuk di selokan. Karena orang tuamu tidak mengajarimu cara bicara, aku yang akan mengajarimu untuk diam. Aku bunuh kamu. Jiang Ji, wanita murahan. Berhenti. Hentikan. Stop. Salahku. Aku datang terlalu lambat. Aku tidak tahu Huo. Tuan Huo menyuruhku untuk merawat Nyonya dengan baik. Aku tidak sadar Nyonya begitu rendah hati, ingin merahasiakan identitasnya. Manajer Wang, akhirnya kamu datang. Karena kamu minta maaf, aku maafkan. Tapi wanita ini kamu harus mengusirnya segera. Sekarang, lemparkan wanita ini keluar yang menghina tamu terhormat kita. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Masukkan dia ke daftar hitam. Mulai sekarang, dia tidak diterima di sini. Kamu. Dan kamu yang meremehkan orang. Kamu tahu siapa dia. Kamu dipecat. Keluar sekarang. Tamu terhormat, kehadiran Anda merupakan kehormatan besar bagi mal kami. Saya umumkan, apapun yang Anda suka di mal ini gratis sebagai permintaan maaf atas ketidaknyamanan Anda. Manajer Wang, kamu gila. Kenapa kamu merendahkan diri di depan wanita ini? Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Nyonya Huo, apakah Anda puas dengan usulan saya? Jika butuh apapun tinggal bilang, saya akan melayani Anda sendiri. Manajer, boleh saya kembalikan kalung ini? Ya ampun, Nyonya Huo, Anda lucu sekali. Seluruh mal ini milik Tuan Huo. Semua pembelian Anda di sini ditanggungnya. Dia sudah mengaturnya. Anda bisa beli apapun yang Anda mau. Kebahagiaan Anda adalah harapan terbesar Tuan Huo. Orang kaya raya, seluruh mal ini milikmu. Uangmu datang begitu saja seperti diterbangkan angin? Kalau tidak beli, berarti kau meremehkanku. Berarti kau meremehkan... Manajer, bagaimana kalau Bapak bantu saya pilih aksesoris sehari-hari? Tidak masalah, serahkan pada saya. Saya pastikan Ibu puas. Ibu Huo, silakan ke ruang VIP lewat sini. Ibu Huo, silakan datang lagi. Ya ampun. Ya Tuhan, si gila Song Jiao itu hampir saja menghancurkan saya. Semoga Ibu Huo baik hati dan tidak menceritakan ini pada Bapak Huo. Kalau tidak, pekerjaan saya tidak. Nyawa saya bisa terancam. Kesimpulannya, pertumbuhan Q3 diperkirakan sekitar 5,7%. Terutama dipengaruhi oleh kondisi pasar secara keseluruhan. Ya ampun, HP Pak Huo selalu disetel senyap ya. Waktu itu, pas HP manajer Li bunyi saat presentasi, Pak Huo memarahinya habis-habisan. Siapa yang berani kirim pesan ke Pak Huo pas rapat penting begini? Lihat Pak Huo, dia tersenyum. Itu senyum, apa dia kesurupan? Rapat selesai. Kerja bagus. Semuanya, kalian boleh pulang lebih awal hari ini. Pak Huo, ada yang salah dengan presentasi saya? Tolong beritahu, saya akan perbaiki. Tidak, saya mau pulang makan malam dengan istri saya. Sudah sore. Pak Huo bilang dia pulang untuk makan malam sama istrinya. Ya ampun, kapan ini terjadi? Aduh, hatiku hancur. Pak Huo menikah di usia yang masih muda banget. Pasti wanita itu sangat berbakat. Pasti di kehidupan sebelumnya dia menyelamatkan galaksi. Udah deh, jangan berkhayal. Siapapun yang bisa bikin Pak Huo langgar aturan dan akui dia secara terbuka, pasti bukan orang sembarangan. Pasti dia cantiknya luar biasa. Orang biasa mana mungkin bisa menarik perhatian Pak Huo? Betul banget, coba bayangin aura Pak Huo yang biasa. Nyonya Huo pasti orang yang luar biasa. Kalian pada ngobrolin apa sih? Kalian dipekerjakan buat ngobrol? Pak Huo pasti capek ya habis rapat yang lama banget. Aku sengaja nyeduh teh buat Bapak biar segar lagi. Pak Huo, Bapak harus belain aku. Aku pergi ke mall buat riset pasar. Ketemu sekretaris Jiang bolos kerja buat belanja. Dia ngebully aku, bikin keributan di mall, dan mempermalukanku. Baiklah, aku sudah tahu.
Sudah tahu? Aku yang setujui. Ada masalah? Pak Huo yang menyetujuinya. Dia melanggar aturan untuk Jiangji, kenapa? Tidak ada masalah. Kamu yang berkuasa. Silakan minum teh. Setelah rapat yang lama, tenggorokanmu pasti kering. Bau apa itu? Aku pergi dulu. Hei, Pak Huo. Sudah mau pergi? Masih ada pekerjaan lain yang ingin ku bahas berdua saja denganmu. Jangan mendekat. Kenapa kamu terlalu dekat? Panas. Parfumnya terlalu kuat, bikin sesak napas. Kalau ada urusan, bicaralah dengan asisten Lin. Hei Pak Huo. Kenapa Pak Huo pulang lebih awal hari ini? Wah tidak, dia minum teh itu. Itu seharusnya tidak masalah kan? Nenek ini sudah lurus belum? Oh, warnanya cocok sekali denganmu. Sempurna, leher tua nenek sudah bertahun-tahun tidak pakai perhiasan semewah ini. Nenek. Jingmu, kamu memilih istri yang baik. Dia perhatian, penuh pertimbangan, dan memikirkan nenek tua ini. Jauh lebih baik darimu. Lihat, dia bahkan membelikanku kalung. Kalung ini untuk nenek? Iya, waktu aku lihat, aku pikir pasti cocok dipakai nenek. Kalau kamu sendiri, beli sesuatu buat diri sendiri nggak? Belilah. Aku langsung suka begitu lihat. Lucu kan? Enak banget dipeluk pas malam hari. Cuma itu nggak berharga. Aku kasih kartu itu, bukan buat beli barang-barang murahan kayak gitu. Barang murahan? Nilai sesuatu nggak bisa diukur pakai uang. Kalau aku suka, itu nggak ternilai harganya. Mending peluk ini daripada peluk batangan emas. Sudah, Zizi benar. Yang penting kan suka. Jingmu, kamu datang pas banget. Aku suruh Tante Shu bikin sup yang cocok buat Zizi. Zizi, cuci tangan dulu. Ayo makan. Oke. Jiangji, aku juga ada hadiah buat kamu. Nanti setelah makan aku kasih. Zizi, nenek menyuruh Tante Shu buatkan sup kaki babi ini khusus untukmu. Pakai kedelai dan kacang tanah. Sangat bergizi. Terutama bagus untukmu yang sedang hamil dan untuk si kecil. Ayo diminum selagi hangat. Terima kasih, Nek. Nenek baik sekali. Minumlah. Nek, aromanya enak sekali. Aku haus. Jingmu, ini khusus untuk Zizi yang sedang hamil. Minum ini buat apa? Taruh saja. Siapa bilang laki-laki nggak boleh minum? Aku tiba-tiba pengen aja. Aku suka. Tunggu dulu. Sejak kecil kamu lari lebih cepat dari kelinci begitu mencium baunya. Ayahmu dulu kejar kamu pakai tongkat, kamu tetap nggak mau minum seteguk pun. Kamu kenapa hari ini? Kok tiba-tiba berubah? Nek, orang bisa berubah. Selera aku juga udah berubah. Nggak boleh, ya? Oh, aku ngerti. Berubah selera. Apanya? Jingmu kita udah gede aja. Sekarang udah punya istri, jadi tahu cara merawatnya. Baiklah, kalau kamu suka, kamu boleh ambil semuanya. Zizi, nenek akan ambilkan kamu semangkuk lagi sup ayam bening. Sup ayam juga enak kok. Sudah selesai, aku mulai membereskan ya. Sayangku taruh itu. Kamu sedang hamil, jangan terlalu capek, biar Jingmu yang lakukan ini. Hei, aku yang membereskan. Kamu istirahat saja. Bagus, seharusnya memang begitu. Nenek tidak mau mengganggu, nenek tinggalkan kalian berdua saja. Dah. Nenek. Dah. Ayo. Mau kemana? Mau tunjukkan hadiahnya. Taruh itu. Kejutan apa? Misterius sekali. Ini. Bagaimana menurutmu? Kamu suka? Aku tahu kamu suka mawar. Mawar-mawar merah ini semua aku pesan langsung dari Bulgaria. Dan ini? Huo Jingmu, siapa yang bilang aku suka mawar?
Tidak bisa kamu lihat kalau aku alergi serbuk sari? Bibisu, tolong bersihkan semua kelopak bunga dari ruangan. Jangan sampai tersisa satu pun.